masih ada waktu nih. Oke, kita bedah lah ya kisi-kisinya ini. Mm-mm. Oke, sebentar. Jadi saya hapus dulu yang Mandarin. Oke, ini yang kemarin sudah kita bahas sampai ini sudah, ini juga sudah ya, tinggal yang gerak melingkar ya, dan gerak harmonik nih. Ya, semoga kita selesai membahas hari ini. Ini dan ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini ya, judulnya ini circular motion and universal gravitation. Jadi nanti ini ada kaitannya sama gerak melingkar sih. Nah, ini ya. Baik circular motion dan universal gravitation ya, itu ada kaitannya sama gerak melingkar kedua-duanya. Nah, ini gravitation. Nah, ini ya. Yang pertama gerak melingkar dulu. Ini ya, circular motion. Nah, ini ya. Nah, ini itu adalah gerak melingkar in Indonesia ya, gerak melingkar nih. Nah, gerak melingkar ya, sederhana gerak melingkar itu. Nah, gerak melingkar itu gerak yang lintasannya melingkar ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Jadi, sebentar, ini masih lingkarannya. Jadi, misalnya saya punya, ini ya, saya punya benda di sini, benda bermasa M, ya, semula dia berada pada titik sini, nah dia berada pada jari-jari R misalkan. Kemudian, nanti dia bisa bergerak nih. Nah, tiba-tiba di sini dia. Nah, ini. Jadi, dia itu gerak melingkar itu seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi nanti ini dia bergerak sejauh sudut theta. Gitu ya. Theta itu sudut. Dia itu bergerak menempuh sudut berapa gitu ya. Kalau misalnya dia bergerak 360 derajat ya berarti dia kembali ke titik semula gitu. Nah, sebelum ke sana dulu, nah nanti ini yang perlu dipahami dulu yang pertama ya, ini yang paling sederhana dulu saja sebelum kita masuk ke besaran-besaran yang lain. Nah, gini ya. Yang pertama itu adalah nah besaran gerak melingkar. Nah, ini, ya. Besaran gerak melingkar. Nah ini, itu nanti secara umum itu ada tiga macam lah ya. Itu ada frekuensi dan periode. Nah, sebenarnya banyak, masih banyak hal. Coba kita bahas dulu yang paling dasar ya, frekuensi dan periode. Nih, yang pertama dulu. Nah, ini ada frekuensi. Nah, frekuensi itu apa, Mas? Di sini maksudnya. Nah, frekuensi itu ada kaitannya sama waktu. Jadi, frekuensi itu banyak banyak lintasan ya, banyak berapa berapa kali dia melingkar ya. Nah, jadi itu dia itu berapa kali
dia ya beberapa kali objek gitu ya melingkar. Melingkar itu maksudnya menempuh satu lingkaran, menempuh satu putaran ini. Satu putaran itu 360 derajat ya. Nah, ini dalam gitu ya, dalam setiap waktu. Nah, itu ya. Nah, ini waktu itu time t. Nah, ini ya. Satu putaran itu n. Nah, jadi kita buat aja eh, n putaran gitu ya. Nah, ini n putaran berarti 360 derajat dikali n ya. Nah, gini. Maka frekuensi ini, rumusnya ini nanti ini, F itu sama dengan N dibagi T. Nah, N itu jumlah putarannya, T itu waktunya. Nah, seperti itu. Ini ya, N itu jumlah putaran. Jumlah putaran ya satuannya ya puta, jumlah putarannya. Nah, misalkan dua putaran, ya N-nya dua gitu ya. N jumlah putaran nih. Kalau T-nya itu waktu. Ya, ini waktu itu satuannya sekon. Nah, nah kalau frek F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu satuannya Hz, Hz ya, Hertz gitu. Frekuensi. Bahasa Inggrisnya frekuensi juga frekuensi. Nah, seperti itu. Eh, Oh ya, Dik. Sebentar ya, Mas izin ke kamar mandi sebentar ya. Nah, 5 menit deh. Oh iya Kak. Iya, tenang nanti saya tetap tambah waktunya. Oke, gitu. Wait, wait.
Yuk, yuk, yuk. Iya, nah ini. Iya, frekuensi, bahasa Inggrisnya ya, frekuensi ya. Nah, yang kedua, nanti ada yang namanya ini. Nah, periode. Nah, ini ya. Periode masih sama. Masih bercerita tentang gerak melingkar juga di. Nah, ini ya. Ini ya. Kalau periode itu gini, kebalikannya. Berapa kali, how much ya. Berapa kali objek. Objek itu hmm, berapa berapa lama ya. Berapa kali. Berapa lama waktu gitu ya. Waktu yang ditempuh, yang dibutuhkan ya untuk menempuh nih, menempuh n putaran. Nah, gini ya, n putaran itu ya sekali apa n putaran, dua kali muter kah, tiga kali muter kah, gitu ya, 360 derajat kali n ya. Nah, ini deh. Ini dibalik sekarang. Nah, berapa lama? Berapa lama berarti kan waktunya, T-nya. Nah, T dibagi N. Nah, seperti ini deh. Nah, ini ya. T itu periode. Ya, periode satuannya detik. Nah, sama juga. T itu waktu juga. Nah, waktu satuannya detik. Nah, ini sama-sama detik ini. Bedanya apa? Kalau periode itu sudah dibagi putarannya. Tapi ya, periode itu cuma sekali muter itu berapa kali gitu loh. Maksudnya. Nah, sedangkan N itu adalah banyak putarannya. Banyak putarannya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang satunya N per T, yang satunya T per N. Nanti ada hubungannya nih. Nah, ini ya, hubungan frekuensi dan periode ya. Nah, ini satunya N per T, satunya T per N. Kan saling kebalik ya. Kalau saling kebalik ya berarti gini. Nah, ini F itu sama dengan satu per T. Nah, ini ya, kan saling berbalik-berbalik. Kalau T-nya itu sama dengan seper F. Ini. Jadi bisa satu per T atau T per sama dengan satu per F. Ini, gini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu harus diketahui dulu ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang eh, kita bisa lanjutkan ya ke topik yang gerak melingkar juga masih. Nah, gerak melingkar itu nanti ada dua macam, Dik, secara umum ya. Nah, ini gerak melingkar. Nah,
itu ada dua. Yang pertama itu gerak melingkar beraturan ya, regular ya, gerak melingkar beraturan. Ini. Yang kedua itu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gini. Itu. Nah, apa yang paling membedakan keduanya? Kalau gerak melingkar beraturan, nanti kecepatan sudutnya itu nol, ya, omeganya itu nol. Nah ini, nah, sorry, kok omega, percepatan sudutnya itu nol. Nah ini ya, alfa. Nah ini, kalau gerak melingkar bulan beraturan, alfanya itu tidak nol. Nah, tidak nol artinya either dia positif atau negatif, gitu ya. Kalau positif, dia artinya dipercepat nih. Tuh, nanti kita bahas yang KBB. Ini gampang kok, yang gerak melingkar berubah beraturan. Jadi kita hanya mengadopsi rumus yang sudah kita pelajari pada gerak lurus berubah beraturan. Tinggal diganti aja variabel-variabelnya. Kalau alfa kurang dari nol, itu diperlambat. Itu ya. Nah, alfa itu artinya acceleration ya, percepatan sudut ya, angular acceleration. Nah, ini. Tuh, tuh ya. Oke. Satuannya apa? Satuannya nanti ini adalah radian per second pangkat min 2. Gitu ya. Nah, sebelum ke sana ya, ya kita langsung aja dulu. Nah, kita buat bahasan yang kedua ya. Yang ini yang cukup penting ya, yang cukup vital nih, yaitu tentang gerak melingkar beraturan ya. Nah, ini GMT gitu ya. Oke. Nah, kita ambil dulu ininya ya. Oke. Nah, dari sini pertama kita bisa cari dulu nih. Hmm, ini ya. Jadi nanti besarannya ini hati-hati ya. Besarannya itu ada yang namanya besaran yang linear. Ini linear tuh lurus nih. Yang kedua, ada yang namanya besaran yang kita sebut dengan angular. Nah, ini. Kita harus bedakan dulu. Karena kita punya hal baru di sini, Dek. Yang pertama, itu ini. Linear itu ini, pertama. Semula partikel bermasa M ada di sini, di titik satu. Terus bergerak ke sini, titik dua. Gitu ya. Nah, artinya dia menempuh jarak ini sejauh, jarak yang ditempuh dia itu adalah sejauh S. Gitu ya. Sejauh S ini bisa kamu ukur pakai itu loh, pakai pakai penggaris lah, melingkar itu ya, pakai alat ukur lah ya. Tuh, berapa meter? Nah, itu artinya linear, Dik. Nah, itu ya. Nah, linear itu S. S itu ya, itu jarak, displacement. Tapi secara angular, bukan S-nya yang dihitung, Dik, tapi tetanya, sudutnya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kan yang namanya dia bergerak, dia butuh kecepatan dong. Ya, maka kecepatannya ini. Nah, ini kecepatan ini ya. Nah, ini ya, kecepatannya ini V. Ya, nah itu. Kecepatannya itu adalah kecepatan V. Nah, ini ya. Nah, kecepatan linear, V, velocity. Nah, velocity ini dilihat dari jarak yang ditempuh S dibagi waktunya. Tapi secara angular bukan V namanya, Dik, tapi omega. Nah, omega itu dilihat dari apa, Dik?
dilihat dari besar sudut perubahan sudutnya terhadap waktu. Nah, kalau linear nanti pasti dia setidaknya ada percepatan nih, ya. Nah ini, kalau angular itu alfa. Meskipun kita tahu ya, alfa ini sama dengan nol ya. Kalau misalkan di gerak melingkar peraturan. Tapi percepatan linearnya nggak nol, gitu ya. Nah, kita mulai dulu. Nah, ini ya, yang pertama dulu. Nih, paling gampang kita bisa mulai dari ini ya, hubungan V terhadap W. Itu ada hubungannya. Nah, gini deh. Pertama cari dulu omeganya ya. Omega itu kan kecepatan sudut ya. Nah, kalau di Livia sudah pelajari, kecepatan itu apapun dia definisinya, itu kecepatan itu adalah perubahan posisi dibagi waktu, gitu ya. Nah, ini itu adalah perubahan posisi. Nah, karena dia judulnya itu adalah angular, berarti yang kita maksud di sini itu adalah perubahan angularnya, perubahan posisi angular, artinya perubahan sudutnya, gitu ya, perubahan posisi sudut dibagi dengan perubahan waktunya, gitu ya, perubahan waktu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa tuliskan secara umum ya, Dek ya, perubahan sudut itu nanti ini gini, delta theta ya. Nah, theta itu kan sudut. Kalau delta itu perubahan. Nah, ini ya, dibagi perubahan waktu. Ini ya, itu Dek. Itu definisi secara umum. Nah, delta theta yang namanya perubahan sudut itu berarti kan kita bisa hitung dia dari sudut theta saat waktu T dikurangi theta awal ya. Nah, sudut awal. Nah, sama kayak delta T. Nah, ini T dikurangi T0 ya, awal. Nah, gitu deh. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Pertanyaannya sekarang, sudutnya itu berapa? Sudut yang ditempuh itu. Sudut yang dimaksud di sini itu sudutnya berapa? Gitu ya. Nah, kamu ambil aja deh. Ambil aja posisi awalnya itu adalah, kita ambil aja ketika T-nya T0-nya 0. Nah, maksudnya ketika dia belum mulai bergerak, ya, 0 detik, itu ketika waktunya 0 detik, dia belum menempuh sudut sama sekali. Jadi 0 derajat gitu ya. Nah, kita ambil aja. Kenapa, Mas? Untuk mempermudah kita saja, gitu ya. Nah, ingat tadi, tadi apa? Tadi, ini theta T itu, nah, sudut yang ditempuh itu, ingat, patokannya itu adalah satu putaran dikalikan N, gitu ya. Ini, 360 derajat dikalikan N. Nah, ini ya. Selama N putaran, berarti nanti dia 360 derajat dikalikan N. Jadi sudut yang ditempuh itu adalah N kali putaran. Gitu. Nah, ini ya. Sudut yang ditempuh itu adalah N kali putaran. Ini ya. Gitu deh. Nah, ini kita punya istilah baru lah ya. Nah, ini kita punya istilah baru bahwa kita jadikan pi lah ya. Nah, ini. Itu ya. Jadi pi itu kan adalah 180 derajat deh. Nah, gini ya. Berarti kalau 360 derajat itu adalah 2 kali pi ya. 2 kali pi dikalikan n. Nah, gitu ya. Itu. Ya udah, berarti kita bisa masukkan di sini, Dek. Ya. Nah, ini berarti nanti omeganya itu kan sama dengan apa tadi? Delta theta perubahan sudut dibagi perubahan waktu kan. Nah, kita ambil saja tadi eh, perubahan sudutnya itu sama dengan T ya. Perubahan sudutnya sama dengan theta T ya. Karena theta nolnya ini kan kita ambil nol. Ininya juga sama, kita ambil nol ya. Berarti itu adalah theta T dibagi T. Ini ya, dia. Nah, ini. Berarti theta T-nya tadi berapa? 2 pn kan, Dik? 2 pn ya.
delta T-nya sama dengan T kan? Nah, gini ya. Nah, ini bisa dipisah nih, Dek. 2pi, N per T-nya bisa dipisah nih. Nah, N per T ya. Nah, tadi kamu ingat-ingat, Dek, bahwa N per T sama dengan apa? Sama dengan frekuensi kan? Nah, gitu ya. Tuh, frekuensi. Berarti ini kita masukkan ya, frekuensi. Maka yang namanya kecepatan sudut itu definisinya adalah 2pi dikalikan frekuensi. Nah, gitu ya. Ingat juga ya, bahwa frekuensi kan sama dengan satu per periode ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, F itu kan sama dengan satu per periode. Deh. Maka boleh juga Olivia tulis sekarang, ini ya, F-nya itu sama dengan seperti, nah, gitu ya, 2pi per T. Nah, gitu ya, seperti itu deh. Nah, tadi kan kita tanyakan ya, hubungan V terhadap omega ya. Nah, hubungannya apa? Nah, ini. Nah, oke. Sebenarnya kalau bicara V itu pasti bicara S ya. Nah, S-nya dulu harus kita cari ya, Dek ya. Hubungan S itu ya. Nah, ini. Ini mencari S dulu, Dek. Nah, ini ya. S itu apa? S itu linear displacement. Jadi bisa kamu bedakan ya. Kalau dia gerak melingkar, kalau angular itu hitung sudutnya, itu angular ya. Tapi kalau kalau linear, hitung ininya. Segini itu berapa? Nah, gitu ya, Dek ya. Itu bedanya linear displacement dan angular displacement. Nanti berkorelasi sama angular velocity dan linear velocity. Ini ya, linear displacement. Nah ini, kita ambil dulu ya, Dek ya. Nah di sini ya. Nah ini, saya izin untuk ambil gambarnya dulu. Ini ya. Nah coba dilihat di sini, Dek. Tadi linear displacement yang dihitung itu adalah apa? Sininya kan? Nah, dari sini ke sini kan? Nah, ini jaraknya berapa? Gitu ya. Ini adalah, apa tadi? Adalah S-nya. Nah, S-nya itu dalam matematika ini disebut apa? Harus ingat ya, di matematika kelas berapa ini? Di SMP malah itu disebut dengan busur lingkaran deh. Itu ya, busur lingkaran S-nya itu. Nah, itu ya, itu S-nya. Nih, tuh. Nah, masih ingat ya deh, ya, rumusnya busur itu apa? Nah, kita harus ingat-ingat nih ya. Busur itu rumusnya itu adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran ini. Oh, bukan. Iya, ini keliling lingkaran betul. Dikalikan ini ya, dibagi dua pi ya. Dua pi itu 360 derajat deh. Nah, ini ya, dikalikan putarannya, jumlah putarannya. Nah, dalam hal ini, Dek, putarannya itu apa? Putarannya itu ya N dikalikan 360 tadi. Gitu ya. Nah, dia berapa kali muter? Sekali muter, gitu ya. Banyak muternya itu berapa kali? Nah, berarti putarannya itu adalah 2pi dikalikan N kan? Nah, ini. Misalnya sekali muter, berarti 360 derajat. 2pi kali satu. Ya. Dua kali muter, berarti 360 kali dua. 2pi dikalikan dua. Tiga kali muter, 2pi dikalikan tiga. Ya. Kalau N kali muter, berarti 2pi dikalikan N. Nah, itu maksud saya deh. Ini dibagi 2pi ya. Nah, keliling lingkaran, rumusnya apa? Keliling lingkaran itu ada rumusnya itu adalah 2pi dikalikan jari-jari ya.
R-nya. Nah, jari-jarinya R. Nah, ini bisa cancel nih. 2pi coret, 2pi coret. Berarti di sini jarak yang ditempuh itu adalah 2pi N dikalikan R kan. Nah, ini. Nah, ini ya. 2pi N tadi itu kan sama dengan rumus apa? Sudut yang ditempuh kan. Nah, ini ya. Tadi kita ingat ya bahwa ini 2pi N. Nah, ini ya. 2pi N ini itu kan adalah sudut jadi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita cek ya. Nah, ini 2pi N ya. 2pn di sini sama dengan sudutnya, sudut pada saat T. Nah, theta T. Kamu tetanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. T-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dapat ini sama dengan R dikalikan theta, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu. Jadi itu adalah rumus sudutnya. Ini ya. Nah, S itu adalah jarak, displacement, satuannya dalam meter, gitu ya. Nah, kalau R itu adalah jari-jari ya. Nah, ini radius ya, meter, theta itu degree ya, sudut derajat. Nah, ini satuannya dalam radian. Nah, gitu ya. Nanti ini sudut ya. Sudut itu sudut itu satuannya bisa degree, derajat, bisa radian. Nanti saya ajari ngubahnya, Dik. Ada cara ngubah radian ke sudut, ya. Derajat ke sudut, radian, radian ke derajat. Nah, itu ya. Nah, ini sudah ada hubungannya nih, S sama theta. Nah, sekarang kita cari, Dik. Nah, mencari V, itu ya. Cari V ini ada hubungannya sama sama jarak linearnya. Tadi definisi omega itu sudut juga. Apa perubahan sudut juga. Nah, kita bisa ubah nih sekarang. Nah, kita bisa pelajari lagi. Ini ya. Nah, sekarang yang saya cari di sini itu adalah ini. V. Nah, ini ya. Kalau tadi omega itu adalah perubahan posisi sudutnya, kalau ini perubahan jarak linearnya. Ya, perubahan busurnya, jarak gitu ya. Nah, ini berarti jarak itu tadi kan adalah S ya. Ini delta S per delta T. Nah, itu deh. Nah, kita ambil aja delta S tadi ini ya. Ini. Nah, di Livia boleh langsung pakai ini. S-nya tadi kan ini. Delta S ini kan sama dengan ini ya. Kalau S-nya sama dengan R kali theta, delta S-nya 2 apa? R delta theta ya. Nah, ini. Delta S-nya itu sama dengan R delta theta. Nah, ini ya. Kamu ambil juga ini menjadi S sama dengan R kali theta, no problem. Nggak masalah. Ya. Oke, di sini R ya. Delta S-nya R kalikan theta, perubahan waktunya sama dengan T. Nah, gini ya. Theta dibagi T, ini kan ini ada gini. Nah, ini kan gini. R, theta, per T ya. Gini. Theta dibagi T, tadi sudah tahu nih. Apa theta bagi T? Omega kan? Nah, ini ya, omega ya. Nah, maka di sini V-nya itu R kalikan omega. Atau omega dikalikan R. Jadi ya. Jadi keduanya itu hanya dihubungkan dengan jari-jarinya. Nah, gini ya. V itu adalah omega dikalikan R. Ini ya. Nah, omeganya apa? 2πf atau 2pi per T. Ya, omeganya ya. Jadi bisa kamu ganti juga. Nah, ini omeganya kan 2pi per F atau 2pi per T. Berarti bisa juga kamu tulis omega, omeganya 2πf dikalikan jari-jari. Nah, atau 2pi, F-nya itu adalah seperti dikalikan R. Nah, jari-jari. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita pakai rumus ini juga. Tidak masalah. Tergantung konteksnya. Nah, seperti itu. Itu V-nya ya. Nah, ini. Nah,
Nanti percepatannya ini percepatan apa yang dimaksud di sini? Nah, nanti itu percepatannya itu adalah percepatan, ada yang namanya ini ya, percepatan sentripetal ya. Ini ASP. ASP itu adalah percepatan sentripetal atau centripetal acceleration ya. Nah ini. Jadi kalau apa itu percepatan sentripetal, Mas? Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan partikel untuk ya mempertahankan ya, mempertahankan nah ini ya lintasan melingkarnya gitu ya. Jadi kenapa sih kok partikel itu eh, bisa bertahan pada gerak melingkar? Karena ada percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat ya. Jadi ini coba ini saya tuliskan ya. Ini ya. Jadi percepatan sentripetal itu kemana arahnya? Arahnya itu ke pusat lingkaran sehingga dia itu eh, bisa ya, sehingga itu dia bisa bertahan pada lintasannya deh. Nah ini kalau saya gambarkan itu seperti ini ya. Nanti itu percepatan sentripetal itu arahnya ke sini. Nah ini ke pusat. Nah ini ya. Ini juga di sini. Ini itu adalah AS, gitu ya. ASP, percepatan sentripetal, arahnya ke pusat. Di sini juga sama, arahnya ke pusat lingkaran, gitu ya. AS, gitu. Iya. Nah, percepatan sentripetal itu rumusnya itu adalah V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Nah, ini nggak tak ajari caranya ya. Itu terima aja. Karena cukup ada pembuktiannya itu. Nanti V kuadrat dibagi dengan R. Nah, gitu ya. Nanti itu ya, nanti itu adalah yang kedua, gerak melingkar peraturan. Jadi ini judulnya mencari omega gitu aja lah ya, biar kita konsisten nih mencari omega. Nah, omega itu tadi angular acceleration ya, eh angular velocity. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nanti ini kalau gerak melingkar itu peraturan itu aplikasinya di sini deh nanti deh. Aplikasinya ya, application. Aplikasi nanti ini kita pelajari yang namanya ini hubungan roda-roda ya. Ini hubungan roda-roda, hubungan antar roda. Jadi nanti itu ada gini deh, ada yang namanya roda itu nanti ini ada yang seperti ini ya. Nah, ini seperti itu maksudnya bagaimana? Ini jadi kita punya dua dua roda masing-masing dengan jari-jari berbeda. Ini R1, ini R2. Keduanya dihubungkan oleh tali gitu ya, oleh rantai. Nah, sama kayak sepeda gitu. Rantai sepeda sepeda pancal gitu ya. Ini namanya hubungan yang setali ya. Nah, setali. Ada juga hubungan yang sepusat. Nah, ini gitu ya. Kalau sepusat sedikit ada dua macam. Ini dan ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini ada piringan yang dalam ya. Ini kita sebut dengan R1. Ada piringan yang luar. Ini kita sebut dengan R2. R2 gitu ya. Nah, jadi deh masing-masing ini untuk
untuk yang lingkaran yang satu ini, di sini punya kecepatan sudut omega 1, punya kecepatan linear V1, yang ini juga sama. Kecepatan sudutnya omega 2, linearnya V2. Ya, ini juga sama nih. Ini omega 1, V1, yang luar ini omega 2, V2. Tapi apa yang membedakan keduanya, Dik? Kalau dia setali, nanti itu percepatan linearnya yang sama, gitu ya. V1 sama dengan V2, gitu ya. Nah, ini. Nah, V-nya itu apa? V-nya itu adalah omega kali R, kan? Berarti omega 1 R1 tadi ya. V-nya, V2-nya omega 2 kali R2, ya. Ingat-ingat yang sudah kita dapatkan tadi. Nih, V-nya kan sama dengan omega kali R, gitu ya. Nih, ini ingat-ingat nih. Kecepatan linearnya sama. Nah, sedangkan kalau untuk lingkaran yang sepusat, logikanya ketika dia bergerak ya, ketika piringan ini bergerak ya, bergerak ke sini misalkan, ini juga bergerak ke sini. Berarti sudut yang ditempuh sama. Ya, karena sepusat. Kalau sudut yang ditempuh sama, berarti kecepatan sudutnya sama. Berarti omega 1 sama dengan omega 2. Omega-nya kan V per R ya. Berarti di sini V1 per R1, omeganya berarti V2 per R2, R2 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu deh. Ya. Nah, itu ya. Nah, nanti ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada yang namanya yang keempat ya, gerak melingkar berubah peraturan nih. Iya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu nanti ada percepatan sudut ya. Alfanya tidak nol. Nah, ini alfanya itu tidak nol ya. Either dia positif ya atau dia negatif deh. Jadi yang di Livia lakukan sekarang itu memodifikasi aja rumus GLBB ya. GLBB kan kita dapat ini deh, GLBB. V kuadrat, VT kuadrat ya. V0 kuadrat plus 2AS ya. Yang kedua itu VT, V0 plus AT plus minus ya. Plus dipercepat, minus diperlambat. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya. Nah ini. Nah ini deh, kamu bisa ubah nih. Caranya gimana? Tadi ingat ya, kalau ada V, itu ada omega. Gitu ya. Ada S, itu ada theta. Ya. Nah ini, kalau ada A, itu ada alpha. Ya. A itu sama dengan alpha. Itu ya, ada hubungannya satu sama lain ya. Nanti tinggal ganti aja. VT kuadrat berarti omega T kuadrat ya. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2A. A-nya ganti alpha kan, S-nya theta. Gitu ya. Nah ini. Yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Berarti omega T sama dengan omega 0 plus minus alpha T. Yang ketiga, theta sama dengan V0T, berarti kan omega 0T ya, plus minus setengah alpha T pangkat 2, pangkat 2 gitu ya. Nah ini, jadi ingat-ingat ya, bedanya seperti itu. Dan transformasi rumusnya juga. Nah ini. Tapi ini perlu perlu saya kasih penjelasan dulu ya. Nah, di sini. Nah ini, rumus-rumus di sini nih. Saya kasih penjelasan dulu di sebelah ya. Oke. Nah, di sini deh ya. Nah, di sini ada omega 0, ada omega T. Apa bedanya?
Jadi omega 0, omega T. Jadi omega 0 itu adalah inisial ya. Angular, ini inisial, angular velocity. Kalau omega T itu final, inisial, kok inisial? Final, aduh, final angular velocity. Nah, iya. Theta itu sudut ya. Nah, satuannya jangan lupa ya, satuannya ya. Ini satuannya radian per second, yang ini radian per second. Ya, ini satuannya radian ya. Nah, ini T itu time, itu ya. Satuannya itu second, alpha itu angular acceleration. Nah, itu ya. Tuh, itu ya. Gitu. Nah, biasanya, tapi hati-hati ya. Biasanya satuannya itu dalam gerak melingkar itu bermacam-macam. Nah, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang satuannya itu aneh-aneh deh, biasanya. Ini ya. Jadi makanya kita pelajari juga konversi satuan. Nah, ini ya. Dalam gerak melingkar. Nah, ini nih. Gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana, Mas? Terkadang kita itu punya satuan degree atau derajat ya. Nah, ini biasanya ada ini ya, derajat gitu ya. Nanti derajat ini bisa kita ubah dalam radian, atau radian bisa kita ubah dalam derajat gitu ya. Misalnya deh, idealnya 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Gitu ya, Dek ya. Maka nanti ini kalau kita punya eh, satu radian, itu berarti kan nanti ini kita punya 360 derajat dibagi 2pi. Jadi konversi dari radian ke derajat itu dikalikan 360 derajat per 2pi. Gitu, Dek. Nah, itu. Nah, berarti satu derajat itu sama dengan 2pi per 360 ya, 360 derajat radian. Nah, ini ya konversinya ya. Nah, misalkan ini, misalnya 180 derajat. Nah, itu berapa radian? Nah, ini ya. Tapi kan kalau 180 derajat itu kan berarti 180. Nah, ingat ya, dikali apa? Dikali 2pi per 360 ya. Nah, ini 2pi per 360. Nah, coret aja. Ini satu, ini dua ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2pi dibagi 2. Nah, ini ya. Hasilnya sama dengan pi apa? Pi radian. Nah, itu ya. Itu deh. Misalnya 90 derajat berapa radian gitu ya. Berarti 90 dikalikan 2pi per 360. Berarti ini ya. 90 dibagi 91, 360 dibagi 94. Berarti di sini pi per 4 ya. Pi per 4 radian gitu ya. Dan seterusnya deh. Itu ya, itu ingat-ingat ya. Nah, ini sama juga dari radian bisa diubah ke derajat ya, dibalik aja kalau gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada juga satuan yang Oh, kita Kak, sebut dengan hmm, itu yang 90 derajat kan 2pi per 4. oh iya, 2 pi Berarti per 4 ya. pi per Oh iya, sorry 2. sorry. Oh iya iya. Ya, betul betul. Ini satu, ini dua ya. Berarti pi per 2. Iya. Oke oke. Lanjut. Nah, mantap. Pi per 2 radian ya. Nah,
Ini juga kita birukan. Oke, seperti itu deh. Nah, ini. Oke. Nah, ada lagi satuan yang lain. Biasanya sering muncul juga. Biasanya satuan dalam kecepatan sudut nih. Nah, dalam kecepatan sudut itu nanti ada satuan RPM. Nah, RPM itu bisa dikonversi ke radian per sekon. Kenapa? Karena kita butuh radian per sekon, satuan internasionalnya. Nah, RPM itu adalah singkatan dari revolusioner, sudah dalam bahasa Inggris nih. P itu artinya per. P itu artinya per itu artinya pembagian, per minute. Nah, ini ya. Maka nanti ini bisa kamu ubah ke radian S pangkat min 1 per second. Nah, ini ya. Ini. Revolusioner itu artinya putaran. Satu putaran itu adalah 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Ya. 2 pi radian. Ya. 1 menit itu 60 detik. Berarti ini 2 pi dibagi 60. Itu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Berarti dikalikan aja ini. Itu nanti 2 pi per 60. Tuh. Oke. Ya, 2 pi per 60. Nah, misalnya, nanti di soal diketahui misalnya ya. Misalnya ini. Misalnya dalam soal diketahui omega itu adalah misalnya 120 per pi RPM. Nah, ini RPM kan belum SI, maka harus kita ubah dalam SI. Nah, caranya gimana? Dikalikan dengan 2 pi per 60. Nah, gini ya. Radian per sekon. Itu ya. Ini coret-coret sisa sisa dua loh ya. Sisa dua. Ini coret satu, coret dua. Dua kali dua adalah 4 ya. 4 radian per sekon. Gitu. Intinya intinya kita harus hati-hati saja di situ dalam mengubah. Nah, itu ya. Syukur-syukur kalau kita hafal. Nah, ini kita coba soal ya. Seingat saya ada gerak melingkar di sini. Meskipun kurang banyak sih sepertinya. Ini sudah, ini juga sudah. Nah, ini nih, nomor 7 ya. A particle moves uniformly in a circular motion at a speed of v. Nah, kalau sudah ada, ini lihat satuannya ya. Satuannya adalah meter per second. Kalau meter per second itu sudah pasti linear velocity. V itu 4 meter per second. Nah, and the radius of the circular motion is 2. Ini 2 apa nggak tahu nih. Anggap aja 2 meter lah ya. Nah, ini. Therefore, the period T of the motion is apa? Nah, ini ya. Ya, ini tadi kita ingat-ingat. Rumus yang ada V, ada R, ada T. Nah, ini. Sudah kita bahas tadi. Yang ini ya. Nah, ini. V sama dengan 2 pi R per T ya. Nah, itu pakai itu aja. Malah tadi. Ini ya. V sama dengan 2 pi R per T ya. Nah, ini. Masukkan aja. V-nya itu 4 ya. Sudah SI itu. Jadi nggak masalah. 2 pi, ini T, R-nya itu kan 2 ya.
2 kali 2 kan 4. Coret aja. Berarti kalau itu, T-nya sama dengan Pi aja. Nah, ini dia. Itu Pi second. Nah, ini jawabannya yang C. Nah, gitu ya. Gitu. Singkat saya sudah nggak ada lagi nih tentang itu. Nggak ada. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang gerak melingkar nih. Nah, kita lanjutkan aja ya babnya ya. Tentang nanti kita tambahin lagi deh minggu depan tentang latihan soalnya. Aduh, ada universal gravitation lagi. Gaya gravitasi. Belum sadar saya. Nih ya, universal dulu. Nih ya, sebentar. Ini agak nge-lag. Bentar deh. Wait, wait, wait. Nih ya, universal gravitation. Nah ini overall bicara tentang gaya gravitasi sih, itu ya. Nah yang pertama itu ada gaya gravitasi ya. Ini singkat-singkat saja lah ya, gaya gravitasi. Nah itu. Jadi kalau kita punya dua planet ya, gaya, gaya gravitasi itu kan ada dua planet deh, idealnya. Karena gaya gravitasi itu kan jarak yang panjang antar planet gitu ya. Nah ini ada dua planet nih. Satunya masanya M1, satunya M2. Nah keduanya terpisah ya. Ini keduanya terpisah pada jarak R gitu ya. Maka gaya gravitasi antar planet ini, nah, nah itu adalah konstanta gravitasi masa planet satu, masa planet dua dibagi dengan jarak kuadratnya deh. Ini ya. Nah seperti itu. Nah ini kita sebut dengan F12 gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya F12 itu gaya gravitasi pada planet ke satu akibat interaksi pada bagi planet kedua. Dan gayanya itu saling tarik menarik deh. Nah ini ya. Ini F12 gaya gravitasi pada planet ke satu akibat kehadiran planet kedua yang di masa dua ini merasakan juga gaya gravitasi ya. Nah, yang M2 dia merasakan gaya gravitasi pada dirinya akibat kehadiran planet sebelahnya M1 itu gitu ya. Nah ini M1 M2 itu adalah mass ya, massa. Ini jangan R lah ya. R itu nanti seolah-olah kayak jari-jarian tadi. Nah, kita sebut saja dengan ini deh. R12 gitu ya. R12 itu jarak antara planet satu dan dua gitu ya. Nah, ini distance. Ini ya. Ini kilogram, ini meter. Nah, kalau G itu adalah konstanta universal gravitasi. Nilainya itu tetap ya. Nilainya itu nggak ada perubahan. Nah, ini berapapun kasusnya, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Newton meter kuadrat per kilogram pangkat 2. Kalau F12 itu gaya gravitasi ya, gravitation gravitational force gitu ya. Nah ini gaya gravitasi Newton ya, yang Newton ini
penelitian Newton tentang itu loh, yang apel jatuh di depan dirinya itu. Dia merumuskan seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau bicara gaya gravitasi, itu juga ada yang namanya ini. Medan, ya, medan gravitasi deh. Nah, ini dia. Oh, ini. Nah, ini. Medan itu artinya apa? Daerah ya, medan itu. Area. Medan itu daerah gravitasi, medan gravitasi. Artinya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang daerah ya, daerah yang masih ya, daerah yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh gitu ya, gaya gravitasi. Nah, ini deh, gitu. Nah, jadi misalnya nih, saya punya planet nih. Nah, planetnya ini bermasa M1 misalkan, ya, M gitu ya. Nah, ini saya ingin tahu ya, dari satu planet ini, dari pusat planet ya, dari pusat planet ini ke jarak sini, ini ya. Nah, ini pada jarak R ini, gravitasinya masih ada nggak? Pertanyaannya pada jarak R ini, gitu ya. Nah, ini. Maka nanti itu gini, daerah gravitasi itu gini. Nah, gampangannya gini. G, ini M, dibagi dengan R pangkat 2. Nah, ini ya. Simpel sekali perumusannya. Inilah yang menghasilkan nilai 9,8 atau 10 gitu ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke, wait, wait. Oke, sebentar. Nah, wait, wait. Itu ya. Ya, gerak melingkar itu sebenarnya masih banyak lagi lah aplikasinya. Cuma cuma kita tahan dulu. Banyak ya masalahnya. Ini. Oke, ntar tahan dulu deh. Ini sembilan. Oke, bentar, sebentar. Ini gravitasi. Saya carikan soalnya ya.
Iya sih, itu aja sih ya. Kalau universal gravitation ya, seingat saya itu cuma itu aja sih, dua itu. Gaya gravitasi, medan gravitasi. Oh, sebentar, saya ingat-ingat lagi deh. Oh, ini ada juga yang namanya ini ya. Saya hampir lupa ini. Ini ya. Nanti ada juga yang namanya energi potensial gravitasi ya. Nanti rumusnya hampir mirip sama ini, yang atas itu. Nah, itu nanti itu ini. PP ya. Ini minus G M1 M2 dibagi dengan jaraknya ya. Sama aja rumusnya. Hampir sama. Ada minusnya aja. Iya. Nah, itulah yang saya sebut minggu lalu ya, bahwa energi potensial itu ada banyak, tidak cuma MGH, ada yang gravitasi, ada yang pegas dan lain-lain, banyak sekali. Beda. Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir kali ya, yang di bab ini ya, itu ada tentang ini, kecepatan orbit ya. Nah, ini kita ingin menghitung kecepatan orbit ya. Biasanya aplikasinya di sini deh. Ini ada planet ya, sebut saja Bumi M1. Terus di sini itu ada satelit ya. Nah, satelit ini M2, satelitnya itu mengorbit bumi, gitu ya. Tuh, muter dia. Nah, ini. Yang namanya satelit itu kan pasti berada pada ketinggian tertentu ya. Nah, ini. Nah, ini jari-jarinya itu R, ini berada pada ketinggian H gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, nanti ketika dia muter, berarti ketika dia muter, dia ada gaya sentripetal ya. Nah, ini kita lupa tadi, jelasin gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasinya, Dik. Jadi ini, jadi gaya gravitasi ya, menyebabkan, ya gaya gravitasi itu gaya tarik antara bumi dan satelitnya itu menyebabkan satelitnya itu berputar. Nah, ini, dengan gaya sentripetal FSP gini, gitu ya. Nah, ini. Gaya gravitasi itu rumusnya kan tadi gini ya, G M1 M2 dibagi dengan apa? Jarak antara M1 dan M2. Jaraknya itu kan adalah R plus H ya. Nah, karena ada hanya, ada ketinggiannya sekarang. Gitu. Kalau gaya gravitasi, gaya sentripetal itu adalah M V kuadrat. M-nya ini M apa? M2 ya. Nah, ini dibagi dengan, kenapa M2? Karena yang muter itu adalah M2, satelitnya. Ya, dibagi dengan jaraknya, R. R-nya apa? Jaraknya R-nya itu adalah R plus H ya. Nah, ini. R plus H. Jaraknya, ada ketinggiannya itu. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret, M2-nya juga coret. Berarti nanti ini V kuadratnya sama dengan G M1 dibagi dengan R plus H. Nah, gini ya. Karena ini soal yang juga banyak keluar. Berarti V-nya itu adalah akar ya. Akar G M1 dibagi R plus H. Nah, ini. Ini ya.
Nah, M1 itu mass of planet ya. Itu satuannya kilogram ya. R itu adalah radius of planet. Jadi perhitungannya itu dari pusat inti planet deh. Of planet, itu ya. Satuannya meter. H itu height, ketinggian ya. Satuannya meter, itu ya. V itu adalah velocity of orbit ya. Satuannya meter per second. Itu deh. Nah, ini. Itu ya. Oke, pahami dulu deh. Ini saya hanya eh, tulis-tulis hal-hal yang umum aja, yang sering keluar. Oh iya, satu lagi ya, itu tentang ini, hukum Kepler ya. Gede. Saya kasih yang penting-penting aja ya. Hukum Kepler itu sebenarnya ada tiga. Hukum Kepler satu, hukum Kepler dua ya. Nah, yang paling paling sering keluar dalam hitungan itu hukum Kepler tiga. Nah, gini deh. Nah, ini ya. Jadi hukum Kepler satu itu simpel ya. Nah, ini. Jadi, kalau ini saya punya matahari ya. Nah, ini saya punya matahari nih. Nah, ini matahari. Sun. Iya. Terus di sini tuh ada planet. Nah, ini planet. Ini planet. Menurut hukum Kepler satu Dik, nah itu sebuah planet itu mempunyai lintasan elips, gitu ya, dalam orbitnya, gitu ya. Dalam orbitnya itu maksudnya gimana? Muternya itu dia tuh elips bentuknya, Dik. Nah, ini ya, ini. Nah, nah, ini ya, itu elips bentuknya. Nah, itu, Dik. Makanya nanti di sini, dalam planet itu nanti ini ada jarak ini. Nah, ini ya, ini jarak ini dan jarak jarak terjauh, dan suatu ketika planetnya itu juga bisa menempuh jarak terdekat, gitu ya. Nah, ada yang namanya aphelion dan perihelion, gitu ya, jarak terjauh dan jarak terdekat, itu ya, itu seperti itu. Nah, itu hukum Kepler yang pertama. Nah, ini, gitu ya. Ini hanya pengertian saja, nggak ada hitungan. Juga saya tidak menyajikan pembuktiannya. Ini yang kedua, ini ya, hukum Kepler yang kedua ini, nah, ini kita lihat dulu. Jadi hukum Kepler yang kedua itu sekarang membahas pergerakannya, Dek. Jadi misalnya nih,
Misalnya suatu ketika planet itu bergerak dari sini ke sini. Nah, gini ya, ini ya. Nah, dia startnya di sini nih. Nah, saya tuliskan di sini ya. Nah, ini dia bergerak dari sini menuju ke sini. Hmm, ini ya, gitu. Nah, suatu ketika planetnya kan juga bisa sampai di sini, Dek. Nah, ini ya. Suatu ketika planetnya di sini bisa bergerak ke sini. Nah, gitu. Jadi awalnya di sini juga bergerak ke sini. Nah, apa kata hukum Kepler 2? Luas yang disapu oleh planet ini luas yang ditempuh di sini, itu sama dengan luas yang di sini. Nah, gitu ya. Nah, itu. Luasnya sama. Jadi kalau ini A1, luasnya area 1, ini area 2. Kata hukum Kepler 2, A1 itu sama dengan A2. Itu ya. Nah, ini. Jadi secara presisi kata-katanya gini. Luas yang disapu oleh eh, gerak planet itu selalu sama. Ya, itu kata hukum Kepler 2. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Selalu sama. Nah, yang ketiga, hukum Kepler 3. Nah, ini yang terakhir nih. Itu ya. Jadi, kata hukum Kepler 3, kan yang namanya planet muter itu kan ada periodenya, ada waktunya. Itu ya. Nah, jadi kata hukum Kepler 3, kuadrat dari kuadrat dari periode itu sebanding ya, sebanding dengan jarak pangkat 3. Nah, ini ya, jarak pangkat 3. Nah, ini. Jadi, gini, T kuadrat itu sebanding dengan jarak pangkat 3-nya, deh. Nah, ini ya. Atau bisa kita tulis gini, T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 ya. Nah, ini. Jadi kita bisa bandingkan. Oh ya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba latihan soal ya. Wait, wait. Nah, kita mau latihan soal apa nih? Gravitasi atau yang ini? Gerak melingkar nih. Karena banyak. Oke, coba ya. Kita coba soalnya. Nih, exercise. Nih ya. Nah, ini soalnya gini. Determine, ya misalkan ya, untuk yang gaya gravitasi nih, biar adil kita.
Determine gravitational gravitation gravitational field ya, ratio for two objects ya, in Earth's ya, surfaces ya, and another objects with distances ini ya, with distance ini ya, 1/2 R from Earth surface. Nah, ini. Ya, tuh perbandingan gaya gravitasi ya antara satunya itu di apa namanya di permukaan bumi, yang satunya eh, setengah R dari permukaannya kayak gitu. Nah ini, nah hati-hati ya, hati-hati sekali. Nah ini, pertama di Earth surface dulu, ini ya, ini harus hati-hati karena kita nggak bisa langsung nih pakai rumus yang ini. Nah ini, nggak bisa pakai langsung rumus yang ini karena ini R-nya itu langsung dari pusat ke sini. Nah, sedangkan nanti itu ada yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari R ada ketinggiannya gitu. Jadi ceritanya nanti adaptasi rumusnya itu seperti ini, Dek. Ini ya, ini. Saya gambarkan dulu lah ya. Ini ada bumi. Ini pertama ada jari-jarinya. Ini ya, jari-jarinya itu adalah R. Pertama kita harus tentukan gravitasi di sini di Earth surfaces, sebut saja gravitasi satu. Yang kedua itu pada ketinggian ini. Nah, sini pada setengah R. Jadi ya, ini dua. Ini ya. Ini berarti ketinggiannya itu H, gitu deh. Nah, berarti pada Earth itu kita sebut dengan G1 gitu ya. Nah, sebut saja masanya itu adalah M ya. Nah, ini gravitasi M, G, M dibagi dengan, karena ini pada Earth surface, pada permukaannya, gitu ya. Kalau pada permukaannya, berarti ya sudah, ya jari-jarinya jadi hitung, R-nya aja yang dihitung. Nah, R kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, itu ya. Tapi kalau pada ketinggian R ya, ini ya, in height setengah R from surface ini ya. Nanti G itu sebut saja G2 gitu ya. Nanti G dikalikan masanya dibagi apa? Dibagi jari-jarinya plus ketinggiannya. Nah, ini jangan lupa ya. Ini misalkan berarti ini G, M, ini ya, R plus H. H-nya itu berapa tadi? Setengah R ya. Nah, gini itu ya. Setengah R ditambah R itu ya 3/2 R ya. 3/2 R pangkat 2 ini. 3/2 pangkat 2 itu ya 4/9 ya. R pangkat 2. Atau 9/4 GM per R kuadrat. Gitu ya. Nah ini. Nah kalau mau ambil rasionya ya sudah. Berarti kan G1 dibagi G2 ya. Ini GM per R kuadrat ya. Yang bawahnya itu 9/4 ya. GM per R kuadrat ya. Coretnya jadi, nah, coret sama kan ya. Maka hasilnya itu adalah 4/9 ya. Nah, seperti itu.
masih masih banyak lagi lah ya. Nah, kasus yang kita bisa pelajari. Soal ini sangat luas nih, latihan soalnya. Nah, ini kayak gitu. Oke ya. Nah, tak lanjutin materi sedikit ya tentang ini. Nah, ini sudah ya. Ini sudah tentang ini simple harmonic motion. Dan kalau gelombang mekanik itu banyak sekali kalau gelombang mekanik itu sayangnya. Ini ya. Nah, ini saya kasih pelajaran ya. Ini simple harmonic, masih ada waktu ini. Motion ya. Gerak harmonik sederhana. Ini. Contohnya banyak ya, dia. Kalau kamu bahas gerak harmonik itu banyak sekali contohnya, dia. Nah, kamu eh, pertama tahu dulu definisinya ya. Gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik ya. Itu gerak bolak-balik di mana? Gerak bolak-balik di di mana? Di sekitar kesetimbangan ya. Nah, ini tuh di sekitar kesetimbangan. Itu dia. Yang harus kita tahu ya. Wait, wait. Oh iya, sebentar, sebentar. Contohnya apa kira-kira? Banyak nih ya. Contohnya ini. Kalau misalkan kamu, Dik, nah itu lagi mainan ayunan ya, bandul ya. Nah, ini bisa bergerak-gerak nih. Nah, ini ya. Ini bisa bergerak dari sini, bergerak ke tengah ya. Nah, ini bandulnya bisa bergerak ke tengah, juga bisa dia bergerak ke sini. Nah, ini ya. Jadi dia tuh bisa bergerak ke sini, Dek. Bisa bergerak ke sini, kemudian bergerak ke sini, gitu ya. Terus kembali lagi, terus kembali lagi ke sana. Nah, gini ya. Ini A, B, C. Nah, itu ya. Jadi satu getaran ya, masih ingat ya definisinya ya. Itu adalah dari titik awal ke titik semula, yaitu A, B, C, B, A. Ya. Dari awal balik lagi ke titik semula. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Itu contohnya. Apakah ada lagi contoh yang lain? Ya, masih masih banyak lagi ya harusnya ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini tuh namanya apa namanya bandul matematis deh. Jadi nanti ini ada tali sepanjang L ya. Ini ada talinya. Nah, ada tali sepanjang L gitu ya. Nah, dia dipengaruhi apa? Ketika dia bergerak dipengaruhi gravitasi gitu ya. Apakah ada lagi contoh yang lain? Ada ya. Yang kedua, itu ini. Nah, ini. Yang kedua ini contoh yang paling sering ya. Jadi misalnya ini saya punya pegas nih. Pegas saya gantungkan dengan sebuah massa di sini. Nah, gini ya. Ini M, ini konstanta pegasnya K, gitu ya. Nah, maka nanti ini kalau saya tarik ke kanan dengan gaya F, gitu ya, ini ya, maka bendanya ini bisa bergerak ke sini. Nah, bisa bergerak ke sini, ya, bisa bergerak ke sini, ini ya. Terus kembali lagi ke tengah, ya, ini dari A
B ke C, bolak-balik gitu ya. Bisa ke tengah, ke ujung, kembali lagi ke tengah, kembali lagi ke ujung. Gitu. Nah, ini ada konstanta K, ada konstanta M. Ya. Sama juga, definisi satu getarannya juga sama nih. Nah, iya, gitu. Nah, oh iya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, besaran-besarannya sama juga ya. Besaran-besarannya ya. Nanti ini besaran besaran-besarannya sama juga ya. Besaran-besaran pada simple harmonic motion ya. Itu nanti ada juga frekuensi ya. Frekuensi. Nah, ini F-nya sama juga nih, Dek. Ini N per T. Dan juga ada periode gitu ya. Periode itu T besar, yaitu T per N. Nah, gini ya. Nih, oke. Nih ya. Tapi N-nya ini sekarang sekarang beda deh ya. N-nya ini. N-nya ini nanti itu bukan putaran, tapi banyak getaran ya. Banyak getaran. Nah, yang T ini itu adalah waktu. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini. Iya. Nanti ada juga ya. Ada juga yang namanya ini juga sama juga. Kecepatan sudut. Kalau di sini sudutnya nggak ada memang. Tapi yang dimaksud sudut di sini itu adalah kecepatan osilasinya. Gitu ya. Nah, gitu. Kecepatan sudutnya sama juga ini, Dek. Yaitu omega 2pi dikalikan F ya. Nah, F-nya itu kan juga bisa tadi seperti ya. Nah, ini jangan lupa ya. Berarti kalau misalkan 2pi F, F-nya seperti, ya udah berarti 2pi per T. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, ini Dek. Nah, nanti ya, Dek ya. Nanti itu frekuensi pada bandul dan pada pegas itu beda-beda, Dek. Nilainya beda-beda. Dipengaruhinya beda-beda. Kalau pada bandul nanti frekuensi dan periodenya itu dipengaruhi sama konstanta gravitasi dan panjang talinya. Nanti itu gini, super 2pi ini akar G per L. Iya. Nah ini. Kalau periode 2pi akar L dibagi G. Nah, ini deh. Ini ya. Iya. Nah, kalau ada T, ada F, ada omega juga dong. Ya, jangan lupa ya omeganya. Itu jangan dilupakan di omeganya. Nah, omeganya tadi kan ini ya. Omeganya kan 2pi dikalikan F ya. F-nya kan 2/2pi akar G per L. Berarti ya udah ini akar G per L. Gitu ya. Nah, ini masing-masing beda-beda. Sebenarnya ada banyak kasus sih. Cuma yang biasanya sering dikeluarkan adalah ini. Nah, ini. Itu. Itu ya. Nah, kalau pegas nih, itu dipengaruhi sama konstanta pegasnya.
Berarti frekuensinya itu nanti gini, 1/2 pi akar K per M, K itu konstanta gas, M itu massa, T itu adalah 2 pi nanti akar M per K ya. Nah ini, ingat-ingat ini. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ini kita kasih keterangan lah ya. Nah, nanti omeganya, sama juga di omeganya itu kan apa rumusnya? 2 pi F ya. Nah, ketika nanti hasilnya ini akar K per M. Gitu ya. Nah, gini deh. Nah, ini ya. M-nya itu apa? M-nya itu adalah mass ya. Massa dari objeknya. Kalau K itu konstanta pegas ya. Elasticity konstan ya. Spring konstan. Ya. Ini deh. Spring konstan ya. Nah, ini. Kalau L itu apa? L itu adalah length ya. Panjang tali. Nah, length of rope ya. Panjang tali. Kalau G itu apa? Konstanta gravitasi ya. Nah, ini 10 meter per second kuadrat. Nah, ini satuannya meter ya ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini. Ini contoh aja dulu. Tapi yang terpenting itu adalah nanti itu kita harus bisa baca ini deh. Baca istilahnya baca apa? Baca persamaan gerak itu. Nanti next pertemuan berikutnya kita akan bahas persamaan geraknya. Nah, nanti itu kita bisa dapatkan kecepatan sudut. Nah, ada juga nanti ini jangan lupa ya. Nanti saya kasih tambahan lagi. Nah, ini sebagai intermezzo saja, gitu ya. Nah, ini. Itu ada yang namanya, ini, sabar ya. Ini nanti itu ada yang namanya bilangan gelombang nih. Bilangan gelombang. Nah, ini ya. Nanti rumusnya ini deh. Yaitu K sama dengan 2 pi per lambda. Ingat ya, ini sifatnya praktis ya. Yang saya kasih ini praktis. Jadi waktu tidak memungkinkan kan. Ya, sekali-sekali kita pragmatis lah ya. Nah, ini. Itu. Ini ya. Nanti ini satu lagi, nanti itu kita ada yang namanya kecepatan, ya, kecepatan gelombang ya, kecepatan getaran. Nah ini, nah ini, V itu nanti itu gini. Nah ini ya rumusnya bisa gini, bisa omega per k atau lambda dikalikan f-nya. Nah lambda itu apa? Lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah tapi kita belum 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 apa? Belum bentuk gelombangnya nih. Nah ini ya, belum kita gambarkan. Nah besok kita gambarkan ya. Nah ini. Omega itu kecepatan sudut, K itu adalah bilangan ke gelombang. Jadi, ya, K itu bilangan gelombang ya, K. Ini, di omega, gitu ya. Nah, seperti itu. Coba kita satu soal terakhir ya, Dik, ya. Nah, ini kita coba nih. Besok kita bahas gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik itu banyak ya, ada bunyi, ada suara ya. Tapi kita bahaskan prinsip-prinsip generalnya aja. Nah, dari sini misalnya. Ini ya, mechanical wave, gelombang mekanik ya. Sebenarnya yang saya bahas ini juga sudah mencakup gelombang mekanik deh, sebenarnya. Tinggal 10% lagi sebenarnya. Tinggal sentuhan dikit aja. Nah, jadi yang kita belum bahas gelombangnya. Itu width of wavelength of 4 meter. Ya, wavelength itu apa? Panjang gelombang ya. Wavelength. Lambdanya 4 meter. And propagation speed
of 120 meter per second, berarti velocity ya, V-nya 120 meter per second, has a frekuensi berapa, gitu ya. Nah, ingat nih, rumusnya itu kan ada kaitannya sama rumus yang tadi. Tadi saya sebutkan rumusnya V itu kan apa? Lambda dikalikan F ya. Nah, berarti di sini F-nya itu sama dengan V dibagi lambda ya, Dek ya. V-nya 120, lambdanya itu 4 ya. 120 dibagi 4, 30 Hz. Nah, ini ya, itu A jawabannya. Nah, seperti itu. Simple kok. Itu ya. Itu tentang gelombang mekanik. Jadi sebenarnya nyambung ke gelombang mekanik nanti ini. Nah, itu. Coba gelombang mekaniknya itu apa? Itu nanti itu bisa kita jelaskan nanti. Itu ya. Tuh. Di pertemuan besok deh, kita hari Rabu ya, kita detailkan lagi. Nah, ini masih praktis sifatnya. Oke ya, gitu dulu ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada sih, Kak. Aman ya? Aman ya. Nah, Iya, aman. ya, minggu besok, minggu besok kita bahaskan tentang lanjutan gelombang mekanik sedikit lagi ditambahkan dengan bab yang setelahnya. Itulah ya. Iya, Oke, next Rabu ya, Kak. oke, Rabu ya, aman ya. Iya. Jam 10 lagi ya. Oke, Mm-mm. duluan, Dik. Iya, makasih, Kak.